Halo, selamat datang di podcast Komik Indo. Setelah hampir 10 episode, akhirnya gue menginjakan kaki juga buat ngebahas komik romance. Bukannya gue gak suka komik romance, cuma gue tuh anaknya shonen banget deh. Jadi ya, kita lihat aja apakah hati bocah tua shonen ini akan baik-baik saja setelah disiram cerita cinta. Komik yang akan gue bahas ini berjudul Matahari Setengah Lingkar, karya Khairunisa Puspasari. Komik Matahari Setengah Lingkar pertama kali terbit di akhir November tahun 2016 sebagai komik kanvas webtoon yang ngikutin webtoon challenge. Dan pada bulan September tahun 2017, komik ini muncul lagi sebagai komik webtoon official. Komiknya sendiri bercerita tentang kisah dua orang bernama Kaira dan Arka. Keduanya saling menaruh perasaan satu sama lain, tapi karena ada satu kejadian, mereka terus berusaha ngubur perasaan masing-masing, bahkan setelah 10 tahun lebih. Penceritaan di komik ini pakai alur bolak-balik, di mana alur yang satu nyeritain kejadian di tahun 2004 saat mereka masih SMA, dan yang satu lagi di tahun 2016 ke 17, di mana akhirnya mereka bisa ketemu lagi. Oh ya, ini bukan spoiler ya, bahkan di prolog komiknya ini diceritainnya kayak gitu. Buat spoilernya mah ntar aja lah di sesi side notes di belakang kayak biasa. Gue pertama kali baca komik ini di tahun 2017, pas awal-awal komik ini jadi official. Gue nggak sempat baca komik ini pas masih di webtoon kanvas, but it's okay, karena komik official webtoonnya lanjut terus sampai tamat. Gue inget banget, dulu pas beres baca chapter prolognya, hal pertama yang gue lakuin bukan lanjut ke chapter 1, tapi gue langsung bongkar rak buku. Karena gue ngerasa yakin banget, gue dulu pernah baca komik dengan art yang mirip kayak komik Matahari Setengah Lingkar ini. Dan bener aja, gue nemu komik yang judulnya Chrysanthemum, semoga gak salah baca ya, yang mana artnya memang dikerjakan sama Kak Khairunisa ini. Jujur aja, pas pertama kali gue baca komik Chrysanthemum, gue skeptis. Ya you know lah, pas zaman-zaman itu kan beli komik Indo kayak ngegaca ya. Gue skeptis tuh soalnya karakter utamanya dari Jepang. Gue langsung mikir, Japan wannabe ya. Tapi pas dibaca, ternyata nggak, soalnya ada konteksnya. Itu yang penting sih. Dan ya walaupun nggak yang gimana-gimana banget, tapi ya oke lah, not bad. Oke, balik lagi ke Matahari Setengah Lingkar. Gue pas udah nemu karya lamanya Mbak Khairunisa tuh, begitu lanjut chapternya, gue tuh bacanya sambil mikir, wah bagus ya, wah keren ya udah bisa sampai kayak gini. Ya soalnya walaupun gambarnya cukup berubah ya, tapi gue masih nangkep ada vibe dan style yang sama gitu dari gambarnya. Makanya, ini review bakalan bias banget sih, soalnya banyak banget aspek personal dari guanya. Tapi gue bakalan berusaha nge-review dengan cara yang biasa ya. Oke, kalau gitu gue mulai dari ceritanya dulu. Terutama tentang alurnya yang maju mundur. Menurut gue, bikin alur maju mundur tuh nggak gampang. Tapi kalau penggunaannya tepat, bisa jadi powerful. Dan menurut gue, komik ini salah satu contoh penggunaan hal itu gitu. Soalnya ada yang bilang nih, katanya sebuah cerita itu harus punya hook di awal, biar audiensnya nemuin sesuatu yang menarik di awal, dan mau ngikutin kelanjutannya sampai akhir. Nggak kaburan gitulah. Nah, Matahari Setengah Lingkar ini pinter gitu. Di chapter pembukanya tuh diawalin pakai cerita plot maju yang menuju klimaks, dan nunjukin sebagian key moment di plot mundurnya. Yang bikin gue sebagai pembaca tuh langsung punya pikiran-pikiran dan pertanyaan sendiri. Apa yang bakalan diceritain di komik ini gitu. Dan hal ini juga yang jadi salah satu alasan gue masih ngikutin ceritanya sampai akhir. Terus untuk universe-nya, ini mungkin gue beberapa kali nyebutin tentang universe-nya pakai dunia nyata, udah aja. Mungkin terlihat simpel ya, tapi nggak juga. Saat cerita mau pakai setting dunia nyata tuh, ya dia harus bener-bener ngebuat audiensnya percaya kalau itu tempat yang kita tinggalin gitu. Apalagi Matahari Setengah Lingkar ini pakai 2 setting waktu. Dan lagi-lagi, Kak Khairunisa ini dengan hebat pakai referensi-referensi sesuai zamannya gitu. Ini nggak tahu ya, ngena ke semua pembaca atau enggak, tapi pas di komik ini ngeluarin referensi-referensi kayak lagu L'Arc-en-Ciel, komik Harlem Beat, belinya harga 10.000, gue tuh langsung, anjir, gue bukan cuma percaya universe yang dipakai tuh Indonesia tahun 2000-an, tapi langsung nostalgia gue jadinya. Tapi ya lagi-lagi, mungkin ini kenanya di kalangan tertentu aja ya, mungkin. Buat karakternya, gue sangat menikmati perkembangan karakter Kai ya. Terus,
Menurut gue Matahari Setengah Lingkar yang ceritanya driven by karakter, personality yang tebel tuh perlu sih. Tapi buat gue kepribadian karakter di cerita ini selain leadnya, bisa dibilang terlalu bold malah. Yang ngebuat gue sedikit tidak sreg. Ini rada spoiler sih, tapi kayaknya gak apa-apa lah ya, tipis-tipis aja gitu. Ntar yang tebalnya di belakang lah. Gue kepengen ngasih komentar terkait karakter Joy sih. Salah satu yang ngebuat plot di komik ini tetap kejaga kan sifat dari dua sahabat Kai, yaitu Sei dan Joy ya. Untuk karakter Sei yang hampir tidak pernah berinteraksi dengan Arka di luar sekolah, gue cukup paham kalau opini dia tuh tetap sama walaupun udah lewat bertahun-tahun. Nah, sedangkan Joy ini kan ada hubungan keluarga. Nggak mungkin nggak pernah ketemu. Minimal setahun 2 kali mah ketemulah di acara keluarga. Apalagi masih di satu kota, bukan keluarga yang jauh-jauh amat. Kayak aneh aja gitu. Joy nggak bisa ngelihat POV yang berbeda sedikit aja dan masih tetap sama dengan pendiriannya. Sampai baru mulai tergerak setelah dinasehatin 12 tahun kemudian sama orang lain. Kayak masa nggak ada sih keluarga yang ngelihat masalah mereka berdua dan nyuruh ngobrol gitu. Ditambah lagi Joy kan manajer ya. Walaupun emang cewek lebih sering pakai perasaan, seharusnya kemampuan ngelihat sesuatu secara objektif tuh ada lah walaupun sedikit. Dan di Joyful Delight pun udah kebukti kan, dia bisa ngelihat sesuatu dengan objektif. Tapi susah juga sih, soalnya timeline Joyful Delight kan setelah yang ini. Sorry. Buat lo yang belum tahu, ada komik Kahairunisa yang lain, judulnya Joyful Delight, dan itu adalah sequel. Bener gak sih ini sebutannya sequel? Ya, sebut aja. Sequel dari Matahari Setengah Lingkar. Jadi, menurut penilaian gue pribadi, komik ini tuh komik yang kualitasnya oke. Cukup sayang kalau lu lewatin gitu aja. Sebenarnya banyak hal bagus dari komik ini, tapi karena tadi gue bilang review ini bakalan bias, jadi sekalian aja lah ya. Yang paling gue suka dari komik ini tuh referensi-referensi yang dipakai untuk nunjukin kondisi seorang Kaira di tahun 2004. Ini nggak ada obat sih asli. Gue kan baca ulang lagi ya komiknya. Itu tiap kali ada referensi jadul yang dikeluarin tuh gue senyum-senyum sendiri aja. Kayak waktu Kaira pakai Discman, dengerin lagu L'Arc-en-Ciel. Ini by the way, gue nyiapin episode ini juga sambil dengerin lagu itu lagi tuh. Terus waktu Kai nyari-nyari komik Harlem Beat versi jadul, itu iya banget lagi. Ini gue gak tahu ya, kayaknya pas zaman-zaman orang baca Scanlation tuh judul Harlem Beat gak begitu naik. Tapi buat remaja-remaja yang tumbuh di 2000-an awal dan selalu nyisihin uang jajannya buat beli komik, kayaknya sebagian besar tahu Harlem Beat deh. Dan iya, sebagian volume tuh nggak tahu kenapa ada yang cepat habis dan susah dicarinya. Mungkin buat Kai dia nggak dapat volume paling terakhir, tapi buat gua ada tuh nomor belasan beberapa yang bolong. Nih Kai, beruntung ya lu dapat. Gua karena nggak dapat ya. Begitu keluar versi premiumnya, gua terpaksa beli lagi, ngumplitin semuanya lagi. Terus nggak taunya beberapa tahun kemudian online shop jadi marak dan banyak yang ngejual ternyata. Perjuangan gue nyari-nyari di Palasari selama bertahun-tahun sia-sia. Sial. Maaf. Terus juga ada referensi gambar-gambar yang suka Kai gambar dulu. Kayak Cardcaptor Sakura, Samurai X, Sailor Moon. Yang ngebikin gue jadi nostalgia. Makasih loh. Dan kalau gue pikir-pikir lagi, saat itu tuh kan emang hiburan anak-anak menuju remaja tuh kebanyakan produk Jepang ya. Tapi nggak ada istilah fanatik atau wibu gitu kayak sekarang. Ya udah sebagai hiburan aja gitu. Sorry, melenceng lagi. Kayaknya terkait review Matahari Setengah Lingkar bakalan gua tutup dulu. Kalau info terkait komik saya sendiri, Kahairunisa saat ini lagi istirahat dulu ngomik. Ya mungkin break dulu lah ya, setelah bertahun-tahun dikejar deadline webtoon gitu. Capek tahu guys, dikejar-kejar deadline tiap minggu. Mana harus mempertahankan kualitas nggak boleh sampai kendor kan. Ya kita doain aja yang terbaik buat Kahairunisa. Dan semoga bisa kembali komik lagi jika sudah saatnya. Untuk link terkait karya-karya dan medsos Kahairunisa bakalan gue taruh di deskripsi. Ntar cek-cek aja. Beberapa kali beliau juga buka commission, lu bisa komisi juga ke Kahairunisa. Mungkin segitu dulu. Jangan lupa dukung terus perkomikan Indonesia. Bukan hanya karena nasionalitas, tapi juga karena kualitas. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah! Buat side notes kali ini, gue mau ngomongin soal karakter yang tadi nggak sempat kebahas abis. Soalnya takut spoiler.
Mungkin gue mau mulai dari 2 orang sidekicks yang punya kontribusi besar di cerita ini dulu ya. Walaupun gue tadi bilang ada sedikit kurang sreknya, tapi perlu diakui, melalui mereka, komik ini jadi bisa ngasih pesan yang baik ke pembaca dari sudut pandang orang ketiga gitu. Kadang kita pas udah deket banget sama orang, ngerasa jadi si paling tahu apa yang baik buat orang lain, padahal belum tentu juga. Jangankan buat orang lain, buat tahu yang terbaik buat diri sendiri aja belum tentu, ya kan? Ada hal-hal yang memang seharusnya diselesaikan sendiri sama orang yang berkepentingan. Ngasih ruang untuk bertindak dan berkembang juga salah satu bentuk sayang dan percaya pada orang yang penting buat kita. Kayak yang dilakuin Sei dan Joy ke Kai. Itu sih yang secara pribadi gue tangkap dari ketiga bestie ini ya. Terus kalau buat main karakternya, walaupun gue gak begitu suka ya sama istilah kapal belayaran yang ditujukan ke Kai, tapi sampai ceritanya hampir beres, walaupun konklusinya udah kelihatan gitu, gue masih nyimpen harapan kecil ada cara yang cukup manusiawi buat nyatuin Arka sama Kyra biar bisa bareng gitu. Ya sebenarnya gue suka dengan akhir yang ada di komik. Gue bahkan bakalan kesel banget kalau konklusi yang dipakai buat nyatuin mereka tuh kayak di sinetron. Ya meninggal lah, lupa ingatan lah, apalah. Untungnya enggak, dan terima kasih juga sudah mengembalikan kepada realita. Kenapa gue punya obsesi kecil terhadap 2 karakter ini? Soalnya gue tuh jarang banget bisa relate ke lebih dari 1 karakter di komik. Ya nggak cuma komik sih, ya film, novel, atau cerita-cerita secara general lah. Dan biasanya pun gue kalau ngerasa relate, biasanya bukan ke karakter utama. Nah, tapi di komik ini tuh gue ngerasa bisa relate, nggak cuma ke 1, tapi 2 karakter. Dan dua-duanya lead karakter. Soalnya gue ngerasa pernah ada di situasi mereka. Ya, I know, ini mungkin akan terdengar cringe dan kelihatan kayak wibu yang sosokan punya kesamaan dengan karakter favoritnya. Ya, walaupun kalau lu pikir lagi bener-bener ya, kalau ini dialamin sama orang di dunia nyata, yang ngalamin ini tuh pecundang tau. Orang yang maunya kabur dari masalah, bahkan dalam kurun waktu yang panjang. Coba aja lu cerita sama temen lu punya kejadian kayak gini. Hebat lu kalau gak diketawain atau dibilang bego. Ya emang gak sama persis, tapi gue tahu rasanya punya perasaan ke seseorang yang tetap ngeganjel lebih dari 10 tahun. Gimana sulitnya mau punya hubungan baru, tapi dihantuin terus sama sesuatu yang belum selesai. Gimana konflik batin Kai yang cuma bisa ngeliatin dari jauh, karena takut ngelangkahin batasan punya orang lain. Gue bahkan ngerasa malu pas baca scene Arka ngebuang kado. Makanya tadi gue sempat bilang senang banget sama development karakter Kai, terutama pas Kyra pada akhirnya bisa berdiri teguh di statementnya sendiri. Dia sadar yang harus dilakuin bukan sekedar ngelupain, tapi juga ngeikhlasin. Gue sendiri ngerasa yang kayak gini tuh emang gak perlu dilupain, karena hal ini juga kan yang ngebuat Kyra sebagai karakter tumbuh gitu. Gue juga setuju dengan pendapat Kyra soal naruh perasaan ke orang 10 tahun lebih yang cuma dipendam tuh nggak lebih dari sekedar obsesi. Soalnya mungkin banget yang dipikirin dalam rentang waktu itu tanpa pernah berinteraksi cuma sekedar pemikiran dan asumsi sendiri. Karena manusia berubah kan, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang didapat. Dia berubah, kita juga berubah. Seperti Kyra yang menyelesaikan bagiannya dengan ngegambar senyuman Arka untuk terakhir kalinya. Gua rasa gue juga udah nyelesain bagian gue dengan memastikan gue gak bakalan nyesel pas waktu bahagianya dia udah datang. Astagfirullah. Review. Malah curcol lagi. Dah, tutup aja lah, dah.